Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul proses penelitian yang mencakup analisis data, pembahasan, simpulan, keterbatasan, implikasi, dan saran. Berikut adalah anggota dari kelompok 7 yang meliputi Santi Nurhayati, NIM 050, Dea Yilfaian Herlisia, NIM 052, Vinda Meining Tias, NIM 053, Istifarin, NIM 059, Risma Venida Utami, NIM 068. Yang pertama, analisis data. Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sesudah diperoleh secara lengkap. Kejelian dan ketelitian dalam melihat permasalahan dan jenis data yang diperoleh sangat diperlukan untuk dapat menentukan jenis analisis yang paling tepat. Kesalahan dalam memilih teknik analisis akan berakibat fatal dalam pengambilan kesimpulan. Analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Berikut adalah jenis analisis kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kemudian yang kedua, statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau crosstab, sehingga akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua, penyajian dalam bentuk visual, seperti histogram, diagram, poligon, dan lain-lain. Yang ketiga, penghitungan ukuran tendensi sentral, mean, median, modus. Yang keempat, penghitungan ukuran letak, kuartil, desil, dan presentil. Yang kelima, penghitungan ukuran penyebaran, seperti standar deviasi, varians, range, deviasi kuartil, dan sebagainya. Statistik inferensial. Statistik inferensial terbagi jadi dua bagian, yaitu yang pertama, analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, analisis komparasi, yaitu analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Ditinjau dari bentuk parameternya, dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Analisis korelasional. Dalam analisis korelasional, banyak sekali teknik analisis yang dapat digunakan, baik statistik parametrik maupun non-parametrik. Penggunaan masing-masing teknik tersebut sangat bergantung pada jenis skala datanya. Skala data terdiri dari yang pertama, data nominal, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Yang kedua, ada data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang. Dan yang ketiga, data interval atau rasio, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka atau dapat diangkakan. Statistik inferensial. Persyaratan teknik statistik parametrik antara lain: yang pertama, sampel diambil secara acak atau random dari sebuah populasi. Yang kedua, data berskala interval atau data bersifat kuantitatif. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Yang keempat, ada hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.
Yang kelima, tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keenam, tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas. Yang ketujuh, tidak terjadi autokorelasi. Yang kedelapan, ada homogenitas varians. Yang kesembilan, ada homogenitas regresi. Akan tetapi, tidak semua persyaratan harus dipenuhi, karena setiap jenis teknik analisis memiliki persyaratan yang berbeda. Selanjutnya mengenai pembahasan. Bab analisis atau pembahasan merupakan bab yang terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam bab ini akan dilakukan kegiatan analisis, sintesis pembahasan, interpretasi, jalan keluar, dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Pembahasan di sini mendiskusikan implikasi dari hasil analisis data dan interpretasi yang dibuat peneliti. Jika penelitian dimaksudkan untuk menguji hipotesis, dalam bagian ini dibahas kemungkinan menolak atau menerima hipotesis. Terdapat dua jenis pembahasan. Yang pertama, pembahasan teori. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian pada teori-teori yang mendukungnya, atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Yang kedua, pembahasan metodologi. Pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian, dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun, lebih ditekankan bagaimana upaya seorang peneliti dalam menjaga validitas datanya. Tujuan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasi. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Apakah mendukung atau tidak mendukung hasil penelitian. Yang kelima, jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial, peneliti dapat mengajukan modifikasi teori atau model yang sudah ada, atau mengajukan teori atau model baru yang relevan yang disertai dengan asumsi-asumsinya dan penalaran logis yang kuat. Yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Yang ketujuh, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian. Yang terakhir, pembahasan untuk menyarankan. Lalu selanjutnya adalah simpulan. Pada bagian ini berisi simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Simpulan yang dimaksud adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dilakukan. Simpulan sendiri diperoleh dari uraian analisis, interpretasi, dan deskripsi yang tertera pada bab analisis. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, selanjutnya peneliti membuat rujukan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk membandingkan apakah hasil atau temuan penelitiannya mendukung atau menolak penelitian-penelitian sebelumnya. Jenis simpulan, kesimpulan penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kriteria atau standar dalam kesimpulan sesuai dengan standar, kurang dengan standar, dan tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, kesimpulan penelitian kuantitatif. Kesimpulan ini dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Apabila populasinya tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Untuk selanjutnya adalah keterbatasan. Keterbatasan penelitian merupakan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam leluasa lingkup penelitian. Tetapi karena kesulitan-kesulitan metodologi atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicangkup di dalam penelitian di luar kendali peneliti. Pada bagian ini peneliti mengemukakan kelemahan-kelemahan yang didasari dalam melakukan penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelemahan penelitian. Yang pertama, kompleksitas masalah yang diteliti, sehingga terdapat faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel yang diamati. Yang kedua, aspek-aspek yang terkait dengan desain penelitian, misal penentuan waktu unit analisis. Yang ketiga, kelemahan pada penentuan kerangka sampai dari metode pemilihan sampel yang tidak acak. Yang keempat, kemungkinan adanya kesalahan responden dan non-responden. Yang kelima, variabel yang diteliti dan instrumen pengukur yang digunakan. Yang keenam, metode statistik yang digunakan dalam pengujian data. Implikasi berfungsi untuk membandingkan antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam implikasi antara lain. Yang pertama, implikasi teoritis. Dalam implikasi teoritis menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian ini. Yang kedua, implikasi manajerial. Menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Yang ketiga, implikasi metodologi. Bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Saran. Pada bagian ini, saran-saran penulis tentang metodologi penelitian lanjutan, penerapan hasil penelitian, dan beberapa saran yang mempunyai relevansi dengan hambatan yang dialami selama penelitian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.